Halo Sobat ICT, terima kasih sudah berkunjung ke channel ICT Learning. Di episode yang pertama ini, saya akan mencoba membahas mengenai ICT Convergence. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini sudah sering mendengar istilah ICT Convergence, namun beberapa juga mungkin masih sedikit bingung mengenai istilah ini dan apa sih sebetulnya ICT Convergence ini. Di episode kali ini akan ada dua subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai istilah ICT convergence itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengenai key drivers atau faktor yang mempengaruhi operator seluler untuk dapat mengadopsi atau mengimplementasikan ICT convergence ini. Kenapa saya angkat operator seluler? Karena saya sendiri kebetulan dari praktisi telekomunikasi, jadi saya akan mencoba melihat dari sisi operator seluler. Baik, rekan-rekan, kita mulai pembahasan yang pertama. Oke, rekan-rekan, dari beberapa sumber yang coba saya dapatkan yang menjelaskan tentang ICT convergence, termasuk saya juga sempat bertanya ya ke ChatGPT mengenai istilah ini. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan dari beberapa sumber tersebut. ICT itu sendiri merupakan singkatan dari Information and Communication Technology. Istilah ICT ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an ya, yang diperkenalkan oleh ITU atau International Telecommunication Union. Nah, sedangkan ICT Convergence itu mengacu pada penggabungan beberapa teknologi di bidang IT dan telekomunikasi untuk menciptakan produk, layanan, dan aplikasi baru. Jadi, konvergensi ini tidak hanya didorong oleh evolusi teknologi itu sendiri antara masing-masing domain, baik di domain IT maupun di domain jaringan telekomunikasi, tetapi juga didorong oleh permintaan pengguna atau user, dan juga adanya persaingan para pelaku industri. Jadi cukup jelas yang digabungkan itu adalah di bidang atau di domain IT dan telekomunikasi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai key driver. Di sini saya ambil 3 key driver saja yang sangat mempengaruhi operator seluler dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu terkait dengan evolusi teknologi. Di dua domain, baik itu domain jaringan telekomunikasi maupun domain IT, saya merasakan perkembangan yang sangat pesat di domain telco, dan kata kunci yang sangat mempengaruhi yaitu 5G. Didukung perkembangan teknologi pendukungnya seperti edge computing, SDN atau NFV. SDN ini Software Defined Network, ini terkait dengan transportnya. Kemudian NFV adalah Network Function Virtualization, ini terkait dengan fungsi-fungsi dari sistem pendukung 5G. Mungkin untuk SDN dan NFV bisa saya jelaskan atau kita kupas tuntas lagi di next episode ya. Dan juga yang sedang menjadi tren beberapa tahun terakhir di telco ini terkait dengan FMC atau Fixed Mobile Convergence, yaitu penggabungan antara jaringan fix dan mobile. Berikutnya, di domain IT, kata kunci utama yang menurut saya yang sedang berkembang saat ini yaitu mengenai cloud atau cloud computing, ditambah dengan kemampuan AI atau machine learning dan big data. Jadi, evolusi teknologi di masing-masing domain tersebut digabungkan atau dikonvergence, maka akan menghasilkan suatu produk layanan maupun aplikasi yang sangat dibutuhkan dan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi bagi pelanggan, baik pelanggan retail, B2C, maupun corporate atau B2B. Oke, 3 skenario atau keunggulan yang ditawarkan 5G itu yang utamanya adalah high speed broadband, low latency yang sangat kecil, dan konektivitas ke berbagai perangkat yang sangat banyak atau masif. Jadi, dengan evolusi atau perkembangan teknologi tersebut, akan mendorong operator seluler untuk mengikuti dan menentukan strategi apa sih yang tepat yang bisa dilakukan untuk
mengadopsi teknologi tersebut. Oke. Kemudian faktor yang nomor 2 terkait dengan kebutuhan pelanggan. Seperti dengan pengertian ICT Convergence yang dijelaskan di slide yang pertama tadi, bahwa tak lepas dari user demand. Jadi kaitannya dengan kebutuhan pelanggan, bahwa evolusi teknologi tadi itu dapat menghasilkan suatu produk atau layanan maupun aplikasi baru yang bukan tidak mungkin juga akan mengubah behavior pelanggan. Contohnya seperti ketika dulu ya di era 2G. Kebiasaan pelanggan kan hanya sebatas SMS dan voice service. Kemudian berkembang ke 3G yang sudah memperkenalkan data service yang di-boosting oleh hadirnya 4G, menjadikan behavior pelanggan itu berubah dari yang sebelumnya hanya SMS dan voice menjadi ke internet, browsing, streaming, berlanjut berkembang industri digital dan games. Jadi semakin banyak memunculkan banyak aplikasi dan layanan digital baru juga. Nah, untuk 5G pun demikian. Dengan segala kelebihannya tentunya dapat memberikan kepuasan pelanggan lebih baik lagi dan menawarkan servis dan layanan yang berbeda dibandingkan ketika di 4G. Untuk pelanggan personal atau retail atau kita sebutnya B2C ya, saat ini masih didominasi dengan kebutuhan dasar data seperti sosial media dan streaming service. Di mana kalau kita lihat di sini ada 69% pengguna internet itu juga aktif di sosial media dan menghabiskan 40% waktunya di sosial media. Sedangkan untuk pelanggan B2B atau corporate, kemampuan 5G ini diharapkan dapat menjadi enabler di digitalisasi industri seperti smart manufacturing, smart agriculture, dan lain sebagainya. Didukung juga oleh perkembangan industri digital tentunya. Baik contohnya itu komponen-komponen elektronik, chipset ya, kemudian software. Nah itu juga mendorong perkembangan industri elektronik dan chipset tersebut. Kemudian juga di bidang pemerintahan memungkinkan juga untuk diterapkannya smart city, smart environment, dan services atau layanan-layanan pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya teknologi, pelanggan menginginkan produk-produk dan layanan baru dari para operator seluler. Untuk itu, para operator seluler atau telco operator diharapkan dapat terus berinovasi, memberikan layanan terbaik, dan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu persaingan antar operator seluler di Indonesia. Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, mau tidak mau tren merging atau penggabungan atau merging lah ya, operator telco itu perlu dilakukan untuk dapat bersaing. Industri telco di Indonesia cukup kompetitif sebenarnya, di mana mergingnya yang terakhir adalah IOH atau Indosat Ooredoo Hutchison, menyisakan hanya 4 operator saja, 4 operator telco saja di Indonesia. Dan di sini ada 2 kondisi yang coba saya highlight dari persaingan operator telco ini, yaitu kaitannya dengan ketersediaan jaringan 5G dan FMC. Jika kita lihat untuk jaringan 5G, hanya smartphone yang belum mengadopsi 5G. Sedangkan kaitannya dengan FMC, Telkomsel termasuk yang paling terlambat menerapkan FMC. Kita tahu Telkomsel akan merging dengan IndiHome, dan XL Axiata sudah mengakuisisi Linknet atau penyedia, dan IOH sendiri dengan produk Hi-Fi-nya yang menggunakan eksperimen Entub. Kemudian Smartfren yang bekerja sama dengan Moratelindo dan MyRepublic ya, di mana ketiganya perusahaan tersebut merupakan grup yang terafiliasi di grup Sinarmas. Nah, demikianlah dengan adanya persaingan ini, para operator berusaha dan berlomba untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, yang mendorong perusahaan telco itu untuk berubah dan terus berevolusi. Jadi di sini 3 key driver ini yang menurut saya perlu dicermati oleh operator telekomunikasi karena dapat mengubah peta
persaingan dan juga peta strategi bagi masing-masing operator untuk dapat memenangkan persaingan dan memberikan kepuasan ke pelanggan. Nah, untuk selanjutnya akan ada satu topik yang saya coba gali lebih dalam, yaitu terkait dengan evolusi teknologi tadi ya. Karena menurut saya cukup menarik di sini dari segi teknologinya. Jadi saya coba bahas lebih lanjut. Dalam hal converging teknologi 5G dengan teknologi informasi atau IT, itu ada empat konvergensi ya antara telco dan IT. Yang pertama terkait dengan 5G plus IoT, 5G plus cloud computing, 5G plus big data, dan 5G plus AI atau machine learning. Terkait yang pertama yaitu 5G plus IoT, di mana 5G dapat terkoneksi ke banyak perangkat secara masif. Kalau secara teorinya itu 5G mampu terkoneksi ke 1 juta perangkat dalam 1 meter square atau meter persegi. Bayangkan jika suatu area industri, kita sebutnya smart manufacturing, maupun skala city atau smart city yang di dalamnya terdapat banyak sensor, banyak perangkat device, CCTV. Kalau di smart city mungkin ada kendaraan ya yang juga terkoneksi ke sistem 5G. Nah, ini kita menyebutnya sebagai Internet of X atau Internet of Things atau Internet of X ini jadi semua perangkat itu bisa terkoneksi ke internet melalui jaringan 5G. Kemudian yang kedua terkait dengan konvergensi 5G plus cloud computing. Sistem cloud computing khususnya mobile edge computing, di mana pengolahan penyimpanan data dapat dilakukan sedekat mungkin ke pelanggan, sehingga memungkinkan layanan-layanan yang masa depan seperti untuk cloud gaming, VR, ER itu dapat diterapkan dengan teknologi mobile edge computing ini. Kemudian yang ketiga yaitu 5G plus big data. Dengan terkoneksinya jutaan perangkat, tentunya membutuhkan storage atau penyimpanan yang besar. Nah, disitulah peran big data ya di sini. Jadi untuk storage atau penyimpanan data-data dari jutaan perangkat atau perangkat yang masif tersebut ya. Kemudian yang terakhir, tidak cukup untuk disimpan atau storage, namun dengan kombinasi AI atau machine learning dapat memberikan benefit yang lebih jauh lagi, di mana data-data tersebut dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat digunakan. Contohnya itu pendeteksian objek, tracking gitu ya, face recognition. Jadi secara sistem bisa mengetahui misalkan ada suatu pelanggaran di jalan raya atau ada pencarian teroris ya dengan face recognition di bandara-bandara. Nah, itu bisa diterapkan gitu ya dengan menggunakan jaringan 5G ini. Nah, mungkin itu rekan-rekan mengenai contoh ataupun real convergence di bidang industri telekomunikasi. Mungkin beberapa dari teman-teman ada pandangan lain dan ada contoh lain mengenai ICT convergence ini. Teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar untuk kita berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan atas atensinya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.